Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang rukun salat. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darani amin. Rukun salat yang ke-14 wa rabi'a asyar. Dan adapun yang ke-14 at-tasyahudu fi, yaitu tasyahud fi, maksudnya adalah fil julusil akhir, tasyahud di duduk yang terakhir. Wa aqallu tasyahudi, dan adapun paling sedikitnya tasyahud, lafadznya at-tahiyatulillah tanpa at-tahiyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi di sini paling sedikitnya lafaz tasyahud adalah at-tahiyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina, enggak pakai alif lam. Wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini paling sedikitnya tasyahud at-tahiyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa akmalut tasyahudi, dan adapun paling sempurnanya tasyahud at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, di sini pakai alif lam. Tadi yang paling minimal enggak pakai alif lam. Paling sempurnanya tasyahud, saya ulang, at-tahiyatulillah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu tasyahud. Wal khamisa asyar. Adapun yang ke-15, rukun salat yang ke-15, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, yaitu bersalawat kepada Nabi SAW fi, maksudnya adalah ay fil julusil akhir, salawat kepada Nabi SAW di duduk yang terakhir, ba'dal farag, setelah selesai, minat tasyahudi, dari tasyahud. Salawat dibaca tatkala tasyahud, tatkala duduk tahiyat akhir adalah dibaca setelah tasyahud. Wa aqallu sholati ala nabi SAW, dan adapun paling sedikitnya salawat atas Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup dengan mengucapkan itu. Kalau kita sholat, seminimal-minimalnya salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Wa asy'ara, dan memberitahukan kalamul musannif, apa kalamnya musannif, anna sholata, bahwa sungguhnya salawat, ala ali, atas keluarga, maksudnya keluarga Nabi, la tajibu, tidak wajib. Apa salawat kepada keluarga Nabi? Wahwa, adapun itu pendapat kadalik, seperti demikian. Jadi salawat kepada keluarga Nabi tidak wajib. Yang wajib salawat pada Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sunnahnya wa ala ali Muhammad. Yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Bal hiya sunnatun, bal, tetapi hiya, adapun salawat kepada keluarga Nabi, sunnatun, itu adalah sunnah. Jadi salawat pada keluarga Nabi adalah sunnah. As-sadisa asyar, adapun yang ke-16 adalah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi salam yang pertama adalah suatu keharusan, rukun salat. Nah, suatu kewajiban. Wa yajibu, dan wajib. Iqa'us salami, apa jatuhnya salam, halal qu'udi, ketika duduk. Nah, jadi wajib salam, jatuhnya salam tersebut ketika dalam keadaan duduk. Wa aqalluhu, dan adapun paling minimalnya salam, paling sedikitnya salam, atau paling minimalnya salam, assalamualaikum marrotan. Jadi
tatkala kita sholat, assalamualaikum ke kanan, itu sudah cukup. Nah, marwatan wahidah sekali saja. Wa akmaluhu, dan adapun sempurnanya salam, paling sempurnanya salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, marwataini yaminan wa shimalan. Jadi paling sempurna salam, assalamualaikum warahmatullah marwataini dengan 2 kali yaminan wa shimalan, pada kanan dan kiri. Nah, ini. Assalamualaikum ke kanan saja itu sudah cukup. Yang paling sempurna assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Wasabi asyar, dan adapun yang ke-17, rukun salat yang ke-17, niatul khuruj minas shalah, itu adalah niat keluar dari salat. Wahada wajhun marjuhun, dan adapun ini maksudnya niat keluar dari salat, wajhun pendapat, marjuhun yang lemah. Jadi di pendapat yang lain, di ulama yang lain mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu tidak wajib. Ini niat rukun sholat termasuk niat keluar dari sholat, ini pendapat yang lemah maksudnya. Wakila, dan dikatakan la yajibu dalik, tidak wajib dalik, apa demikian? Maksudnya demikian, ai niyatul khuruj, maksudnya niat keluar dari sholat. Wahada, dan adapun ini, al-wajhu, itu pendapat, huwa, yaitu pendapat al-asoh, lebih sahih, yang sahih. Jadi asoh ini adalah marjuh ini lemah, asoh ini ya pendapat yang sahih, yang paling kuat, yang paling asoh. Wasamin asyar, dan adapun yang terakhir adalah rukun salat yang terakhir, tartibul arkan, yaitu tertib rukun. Jadi nggak boleh kita nggak tertib, maka harus tertib rukun. Hatta bainat tasyahudil akhir, sampai di antara tasawuf akhir, wassolati ala Nabi SAW, dan salawat kepada Nabi SAW. Jadi sampai tasahud akhir dan salat kepada Nabi SAW. Nah, maka tidak boleh dibalik, salawat dulu baru tasahud. Sampai sini. Kemudian wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif, ala ma dzakarnahu, atas apa-apa dzakarnahu yang menyebutkan siapa kami hu pada ma, yustasna, dikecualikan, minhu, darinya tartib rukun, wujubu muqarinatin niyah, wajibnya membarengkan niat, li takbiratul ihram, kepada takbiratul ihram, wa muqarinatil julus, dan berbarengannya duduk akhir, wa muqarinatil julusil akhir, dan berbarengannya duduk akhir, litasyahud, kepada tasahud, wassalati ala Nabi SAW, dan salawat kepada Nabi SAW. Maksudnya adalah dari rukun sholat yang telah dijelaskan semua tadi, ada pengecualian. Antara lain adalah wajibnya berbarengan niat dengan takbiratul ihram. Nah, di sini Allahu Akbar. Nah, ucapan Allahu Akbar itu udah niat di dalam hati kita, maka itu berbarengan. Dan berbarengannya julus, duduk yang terakhir, dengan tasahud. Jadi dua-duanya rukun. Wassolati ala Nabi SAW, dan salawat pada Nabi SAW. Jadi ada satu keadaan, namun ada 2 rukun, seperti orang tersebut niat dan takbiratul ihram di dalam takbiratul ihram dan niat di dalam hati. Kemudian ada satu keadaan, ada 3 rukun yang harus dia kerjakan, antara lain duduk akhir, duduk yang terakhir. Untuk tasahud sendiri dia rukun, dan salawat juga rukun, adanya di duduk yang terakhir, duduk tasahud akhir. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.